Halo, annyeonghaseyo. Apa kabar semuanya? Shalom. Nah, ketemu lagi sama aku di sini. Materi masih sama tentang rancangan percobaan, tapi sebelum lanjut ke materi yang akan aku bahas hari ini, perkenalkan dulu ya. Nama aku Natabila Pratiwi. NIM 41 2018 013 Prodi Biologi. Langsung aja teman-teman, kita ke slide yang selanjutnya ya. Oke, di slide kedua ini aku akan bahas artikel pencemaran lingkungan hidup. Nah, teman-teman bisa lihat nih, link di bawah ini atau link yang udah tertera ada di PowerPoint aku ini. Tapi jangan takut, ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ke slide yang berikutnya. Nah, slide ketiga ini, what do you know about environmental pollution? Nah, apa yang kalian ketahui tentang pencemaran lingkungan nih teman-teman? Apa ya kira-kira? Kita lihat deskripsinya yuk. Environmental pollution is the entry of pollution into the environment so that the environmental quality becomes pure. If allowed to continue, environmental pollution can change the function of the environment itself. Nah, pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan pencemar ke dalam lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menjadi buruk. Jika dibiarkan secara terus-menerus, pencemaran lingkungan bisa mengubah fungsi lingkungan itu sendiri, teman-teman. Kenapa sih aku bahas artikel ini, teman-teman? Karena sangat menarik. Banyak dari masyarakat yang belum tahu bagaimana cara mengendalikan lingkungan kita supaya tidak tercemar. Apalagi lingkungan kita dekat dengan misalnya pabrik atau apapun, mungkin mereka belum bisa mengelola limbah dengan baik, sehingga masih banyak pencemaran lingkungan yang kita lihat. Bukan hanya itu, terkadang kita juga lihat bahwa kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya sesuai dengan organik, anorganiknya masih kurang sekali teman-teman. Ya enggak? Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya ya teman-teman, di slide yang keempat. Nah, slide keempat ini berbicara how many types of pollution are there. Nah, ada berapa sih yang mendominasi pencemaran lingkungan? Nah, di sini aku dapat, yaitu ada 3 teman-teman. Yang pertama, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya zat-zat kimia baik organik maupun anorganik. Contohnya ada merkuri, timbal, zat radioaktif, atau juga bisa deterjen. Kemudian yang kedua ada pencemaran fisika. Kira-kira pencemaran fisika ini diakibatkan kenapa ya? Nah, pencemaran fisika diakibatkan oleh masuknya benda-benda seperti 1. Kaleng, 2. Plastik, kaca, dan juga bisa karet. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran biologis, yaitu di mana pencemaran ini diakibatkan oleh masuknya berbagai mikroorganisme seperti bakteria Entamoeba coli. Wah, ngeri banget ya. Oke, next di pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya adalah slide kelima, yaitu kita akan membahas
menurut tempatnya pencemaran itu dibagi menjadi berapa ya? Nah, aku temukan di sini menurut tempatnya ada 4. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini adalah tercampurnya komposisi udara normal dengan polutan atau senyawa berbahaya, sehingga kualitas udara menjadi lebih buruk, teman-teman. Yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air ini masuknya zat atau senyawa berbahaya ke dalam air, sehingga menurunkan kualitas dan fungsi air yang semestinya atau sesuai dengan kegunaannya. Kemudian yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah sendiri adalah masuknya zat atau senyawa berbahaya ke dalam tanah sehingga fertilitas atau tanah berkurang. Wah, gak enak banget teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran suara. Nah, kok bisa pencemaran suara? Kita lihat ya. Aku akan jelaskan. Nah, pencemaran suara adalah suara-suara yang sifatnya mengganggu pendengaran. Misalnya bunyi sirene, kereta api, bom, tembakan, dan sebagainya. Itu juga termasuk pencemaran, teman-teman. Bukan hanya dari bahan-bahan organik, bukan hanya zat senyawa atau udara, tapi juga pencemaran suara. Oke, lanjut ke slide berikutnya, slide yang ke-6, teman-teman. Upaya untuk menanggulangi pencemaran lingkungan itu apa sih, Kak? Apa sih, Mbak? Apa sih, Dek? Apa sih? Gitu ya. Yang pertama, kalian itu harus membuang sampah pada tempatnya. Ayo, teman-teman masih nggak buang sampah tidak pada tempatnya? Nah, jangan deh, kalau kalian sayang dengan lingkungan kalian, sesuai dengan artikel yang udah aku baca ini sangat menarik banget, dimana kita harus tetap belajar membuang sampah pada tempatnya. Bukan hanya beresiko dengan lingkungan saja, beresiko dengan pribadi masing-masing juga, karena dampak sakit, dampak virus, bakteri yang akan menyerang tubuh bisa juga berkembang di sampah-sampah yang menumpuk. Kemudian yang kedua, yaitu penanggulangan limbah industri. Nah, para industriawan, mari yuk kita belajar lagi bagaimana cara menanggulangi industri kita, limbah kita dengan baik, supaya limbah yang mungkin lewat di saluran lingkungan masyarakat tidak mengganggu pencernaan, tidak mengganggu kualitas air yang ada di masyarakat juga, yang biasanya kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat. Kiranya kita harus belajar lagi, kita seksama lagi melihat bukan hanya dalam industri kita, tapi juga di luar, gitu ya. Yang ketiga, penanggulangan pencemaran udara. Bisa nih kalau kita tidak menggunakan bahan bakar yang membuat polusi udara. Contohnya kendaraan bermotor itu kadang kita kalau salah pilih bahan bakar, maka bahan bakar yang ada di dalam motor itu akan mengeluarkan asap yang tidak bagus. Nah, itu bisa menyerang paru-paru dan gangguan bukan hanya pernafasan saja ya, tenggorokan bisa sakit, mata bisa pedih atau apapun. Dan itu bisa menyebabkan organ dalam kita bermasalah, teman-teman. Kemudian pencemaran udara bisa kita tanggulangi lagi dengan kita menanam pohon supaya tanaman yang ada di sekitar kita juga menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya yang keempat, penghijauan dan penanaman pohon. Yang kelima, penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama yang sesuai. Ini banyak petani yang kadang menggunakan pupuk atau obat hama yang tidak sesuai dengan kualitas tanah, kualitas udara, kualitas suhu yang ada di lingkungan kalian. Jadi mari kita sesama para petani Indonesia, kita lebih belajar lagi bagaimana memilah atau menggunakan pupuk dan obat pembasmi hama dengan yang baik dan sesuai dengan ukuran dan takaran yang harus kita pakai. Kemudian yang terakhir adalah pengurangan penggunaan
GFC. Oke. Nah, bisa disimpulkan teman-teman, kesimpulannya tidak aku taruh di sini ya. Kita kalau mau hidup sehat, kalau mau lihat lingkungan yang bagus, bersih, berseri, hijau, asri, pokoknya yang terbaik untuk lingkungan hidup kita itu mulailah dari diri sendiri. Kamu cintai dirimu, kamu juga cintai lingkunganmu. Taruh alarm dalam hidupmu, bukan alarm seperti jam atau apa, bukan, tapi alarm di mana kamu menanamkan kamu harus hidup sehat. Hidup sehat berarti lingkunganku juga harus sehat. Maka kalau kamu hidup sehat, pola pikir yang sehat, cara menjaga diri dengan sehat, maka kamu akan timbul juga rasa alarmmu untuk lingkunganmu. So, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kamu mau menunda-nunda terus? Kamu mau menumpuk-numpuk lingkungan kita menjadi jelek terus? Ya silakan, kalau saya sih nggak mau. Begitu teman-teman ya. Nah, ini ada slogan untuk teman-teman semuanya. Slogan untukku, untuk lingkunganku. Kau jaga aku jaga kamu. Sebagaimana aku ada untukmu. Di situ kamu tersenyum untukku, berseri, indah dan asri di hatiku. Nah, jadi itu teman-teman, sedikit dari presentasi aku tentang artikel yang udah aku baca, artikel biologi di mana lingkungan hidup mencegah adanya pencemaran lingkungan gitu ya. Banyak kesadaran yang harus kita tanam mulai dari sekarang, bukan nanti-nanti, bukan besok-besok, lusa atau kapan-kapan aja, jangan, tapi sekarang teman-teman. Karena lewat artikel ini juga yang sudah aku presentasikan buat teman-teman, itu juga memotivasi teman-teman, terutama aku juga sebagai warga masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman kalau suka dengan presentasi aku dan mau mendukung lagi cara aku untuk berpresentasi ke depannya seperti apa, membagikan informasi tentang biologi itu seperti apa, bukan hanya di dalam maupun di luar lingkungan, aku juga bisa ngasih informasi. Nah, tolong bisa komen di bawah ini, masukkan apa sih yang kalian mau untuk aku. Kemudian juga jangan lupa ya, like, subscribe, bunyikan loncengnya. Kalau kalian pengen tahu informasi selanjutnya kan, kalau misalnya udah bunyikan lonceng, udah subscribe, kalian tidak akan pernah ketinggalan apa semua informasi yang sudah aku bagikan ke teman-teman. Nah, kalau kalian juga suka dengan video ini dan mungkin bermanfaat bagi kalian dan mau bagiin informasi ini ke masyarakat atau ke teman dekat atau apapun, sosmed kalian, Facebook, Instagram, atau apalah, atau Telegram, atau apapun itu, Twitter, atau apapun, bisa share juga ya teman-teman. Oke, Munci Kamisho Galeshobil. Terima kasih semua dan sampai bertemu di lain kesempatan. Annyeonghaseyo. Dah.